Beberapa waktu lalu, publik tanah air dikejutkan dengan adanya seorang penumpang gelap yang berhasil menyusup ke ruang roda pesawat. Pria bernama lengkap Mario Stephen Ambarita ini nekat mengikuti penerbangan dari Pekanbaru ke Jakarta. Hal tersebut tentunya sangat tak diduga oleh pihak maskapai dan juga pihak bandara. Walaupun aksi ini bukan yang pertama dilakukan di Indonesia, namun tetap saja cukup menampar sistem keamanan bandara. Mario Stephen Ambarita menyelinap ke ruang roda Garuda Indonesia GA177 dari Bandara Sultan Syarif Qasim II saat pesawat tersebut akan tinggal landas menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Selasa 7 April 2015. Mario nekat masuk ke ruang roda pesawat Garuda setelah mempelajarinya terlebih dahulu. Berdasarkan pernyataannya, Mario sering membaca informasi mengenai cara masuk ke pesawat secara ilegal di media-media sosial. Selain itu, Mario juga telah mengamati kondisi Bandara Sultan Syarif Qasim II untuk melancarkan niatnya. Ia paham betul kapan waktu yang tepat untuk naik ke dalam ruang roda pesawat tanpa diketahui siapapun. Sekitar pukul 3 sore, pesawat menuju runway Bandara Sultan Syarif Qasim II untuk tinggal landas. Pada saat pesawat berhenti, Mario segera berlari dan memanjat ke ruang roda pesawat. Sekitar pukul 16:30 pesawat mendarat. Saat itulah petugas Bandara Soekarno-Hatta melihat Mario terhuyung-huyung keluar dari ruang roda pesawat. Pria berusia 22 tahun ini keluar dengan kondisi masih labil, jari-jari membiru dan telinga mengeluarkan darah. Selamatnya Mario adalah sebuah keberuntungan. Ia bisa segera pulih karena langsung dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di ruang hiperbarik, yaitu ruang bertekanan untuk meningkatkan jumlah oksigen dalam darah. Sebenarnya apa yang terjadi pada Mario saat ia meringkuk di rongga roda pesawat? Apakah yang terjadi pada tubuh manusia saat berada di sana? Terbang dengan ketinggian berpuluh ribu kaki tanpa alat pengaman apapun bisa sangat membahayakan tubuh manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Rata-rata penerbangan komersial terbang dengan ketinggian 25.000 sampai 38.000 kaki di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut, tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup tanpa adanya alat pengaman seperti yang disediakan di dalam kabin pesawat. Kemungkinan terburuk yang terjadi ketika secara ilegal masuk ke dalam roda pesawat adalah terlempar ke daratan. Tercatat, 2 orang telah mengalami peristiwa tragis ini saat melakukan hal yang sama dengan Mario. Mereka adalah remaja 14 tahun bernama Kit Sasford yang menumpang roda pesawat Japan Airlines pada Februari 1970 silam dan juga Jose Matada yang menyusup di roda pesawat British Airways pada April 2013. Keduanya tewas dengan tragis. Jika penyusup lepas dari ancaman terhempas ke daratan, maka yang akan ia alami adalah tersiksa, yang bisa saja berujung kematian. Menumpang secara ilegal di rongga roda pesawat atau stowaway membuat seseorang mengalami hipoxia dan hipotermia. Ketika pesawat naik ke ketinggian, maka kadar oksigen akan kian menipis. Ini akan membuat tubuh kekurangan oksigen atau hipoxia. Kondisi hipoksia akan menyebabkan rasa lemas, tremor, hilang kesadaran, tak mampu melihat, dan bahkan kematian. Manifestasi dari hipoksia dapat berupa badan yang membiru. Inilah yang dialami oleh Mario. Kondisi hipoksia juga menyerang pada otak. Dampaknya dapat menyebabkan kerusakan sel-sel atau jaringan otak baik temporer atau permanen. Sebagai akibatnya, orang tersebut akan meracau atau akan susah mengingat sesuatu. Selain oksigen yang makin tipis, berada di ketinggian juga membuat tekanan udara akan semakin rendah. Dampak parah yang dialami tubuh dari tekanan rendah adalah sel-sel tubuh akan menggelembung. Kondisi ini akan terjadi ketika akumulasi nitrogen yang terlarut membentuk gelembung udara yang menyumbat aliran darah serta sistem saraf. Kondisi ini umumnya terjadi pada penyelam. Penyakit dekompresi bisa menimbulkan gejala yang mirip sekali dengan stroke, seperti mati rasa,
kelumpuhan, bahkan kehilangan kesadaran yang bisa menyebabkan meninggal dunia. Pada dasarnya tekanan udara di permukaan laut adalah 76 cm Hg atau 1 atm. Setiap ketinggian bertambah 100 meter, maka tekanan udara akan berkurang 1 cm Hg. Bayangkan, apabila kita berada pada ketinggian ribuan meter di atas permukaan air laut tanpa fasilitas dan pengaman apapun. Rongga-rongga tubuh tidak akan kuat menahan gas yang ada di dalam tubuh dan pembuluh darah akan pecah. Maka dari itu, darah akan keluar dari hidung atau telinga. Saat itu pesawat GA177 terbang selama 1 jam 10 menit dengan ketinggian jelajah 30.000 hingga 40.000 kaki. Pada ketinggian itu, suhu diperkirakan berkisar antara minus 45 hingga minus 65 derajat Celcius. Dalam kondisi suhu yang sangat rendah, tubuh bisa mengalami hipotermia hingga bisa mati membeku. Menurut penelitian, setiap kenaikan 1000 feet atau 300,8 meter, maka suhu udara berkurang 1,98 derajat Celcius. Hal ini berlaku hingga ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut. Di atas ketinggian ini terdapat stratosfer, di mana suhu di sana tidak akan bertambah dingin lagi. Panas dari mesin pesawat dan gesekan dengan udara kemungkinan bisa memberikan kehangatan. Namun tentu saja itu tak cukup untuk mengatasi hipotermia. Meski Mario selamat dari peristiwa yang nyaris menghilangkan nyawanya. Namun apapun alasannya, langkah Mario tidak bisa dibenarkan. Karena tindakannya tersebut, Mario dijerat pasal 421 dan pasal 435 Undang-Undang Penerbangan. Pemuda asal Rokan Hilir, Riau tersebut diancam hukuman 1 tahun penjara dengan denda maksimal 100 juta rupiah.